Selamat sore Mbak Nabila. Selamat sore Bu Dita. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Apa puasanya lancar? Alhamdulillah baik. Tapi sekarang itu saya tuh lagi nggak puasa, lagi dapet udah beberapa hari sih. Nah, Alhamdulillah sekarang tuh udah nggak apa-apa karena beberapa hari lalu tuh pas day one sama day two itu saya tuh di labnya tuh parah banget sampai kayak saya tuh tidur seharian, saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi termasuk yang ini ya, kayak sampai menyebabkan sakit juga gitu ya? Mungkin juga pengaruh saya tuh udah lama nggak makan sayur kali ya Bu. Soalnya saya tuh setiap kali saya dapat itu emang selalu dilap, tapi nggak pernah separah ini. Pernah sih tapi udah lama gitu loh, nggak kayak gini gitu. Berarti kayak dari makanan juga bisa jadi faktor gitu ya sebenarnya? Iya benar, soalnya apalagi kayak udah beberapa minggu ini kayak saya tuh makannya sambal terus geprek kayak gitu, itu maksudnya kayak makanan yang nggak sehat lah. Nah, gimana selama perkuliahan selama puasa ini kira-kira? Alhamdulillahnya lancar, cuman gimana ya Bu, saya itu lebih ke sih, kayak kan kita tuh sahur kan jam kalau saya ya sahur tuh jam 3:30. Nah terus kayak saya tuh tidur lagi kan, terus bangun tuh kan kelasnya tuh kelas pagi terus gitu Bu. Jadi kayak lebih ke ngantuk sih kayak gitu. Nah, biasanya kelas paginya jam berapa sampai jam berapa ininya? Kalau di luar bulan Ramadan itu jam 7, tapi karena jamnya ngikut jamnya Ramadan itu jam 7:30, tapi kayak tetap aja pagi sih. Oh ya, jadi memang mundur 30 menit dari jam awal gitu ya? Iya benar. Nah, gimana sekarang udah semester berapa? Semester 4. Oh, semester 4. Gimana selama berapa bulan ini menjalani semester 4? 2 bulan ya. 2 bulan. Nah itu Bu, saya tuh merasa kayak semester ini tuh hektik banget gitu. Kayak banyak banget kegiatan yang saya ikutin kayak gitu. Nah sebenarnya pas awal tuh saya tuh kayak udah mikir-mikir lah. Saya tuh kan ditawarin kayak ikut beberapa kegiatan gitu. Saya tuh udah mikir kayak aduh gimana nih kalau misalnya saya nggak bisa kayak bisa mumpuni buat semua kegiatan ini gitu loh Bu, karena terlalu banyak yang saya ikutin. Tapi kayak akhirnya saya tetap memutuskan untuk ikut semua itu kayak gitu. Jadi emang padat banget kegiatannya di semester ini, ditambah kayak semester ini tuh saya tuh kuliahnya tuh 24 SKS. Jadi kan maksimal SKS iya gitu. Emang kayak itu ditawarin kan sama Kaprodi saya. Jadi biar nanti di semester 7 itu kita itu kan tetap kuliah ya Bu, itu biar kita tuh nggak ambil mata kuliah tuh kebanyakan gitu loh, jadi bisa fokus skripsi juga. Nah makanya yang banyak tuh diganti di semester ini kayak gitu. Nah, yang Mbak Nabila sebutkan tadi kan kegiatan, kayak misal apa sih yang kegiatan-kegiatan Mbak Nabila yang diikutin semester ini? Yang pertama saya tuh ikut HFB, terus habis itu saya tuh ikut jadi timnya salah satu dosen Bu, jadi buat ngurus kegiatan internasionalnya prodi gitu. Jadi kalau misalnya ada tamu dari luar negeri atau misalnya kayak ada magang luar negeri, pokoknya itu tuh saya tuh juga bantu ngurus. Terus habis itu saya tuh Bu mau ikut program student exchange juga selama 1 bulan. Jadi kayak yang paling saya takutin sih itu Bu, yang student exchange itu, karena kan gimana ya Bu, saya tuh pertama kali ke luar negeri, maksudnya itu pun nggak sama orang tua. Terus emang ada dosennya satu katanya, tapi dosennya itu cuma di sana tuh 1 minggu gitu, jadi di luar 1 minggu itu ya kita sendirian kayak gitu. Nah terus saya tuh juga mikir kayak perkuliahan saya tuh kayak gimana gitu loh Bu di sini. Kan saya kan nggak ikut perkuliahan berapa minggu kan, berarti kayak gitu. Jadi saya kayak khawatir gimana nih nilai saya, kayak apakah nilai saya bakal turun atau gimana kayak gitu.
Tapi apa sebelumnya tuh udah pernah dikomunikasikan sama pihak ini? Soalnya kan ya kita student exchange kan juga dari program kampus kan sebenarnya kayak gitu. Nah itu jadi saya tuh udah sempat tanya-tanya sama dosen yang mengikutkan saya ke program itu kan. Nah katanya tuh emang bisa diuruskan izin, tapi kayak saya tuh tetap harus aktif, maksudnya kayak tugas itu saya tetap harus jalan. Jadi kayak saya tuh istilahnya harus menjalani dua kehidupan gitu loh Bu. Pada saat saya sudah exchange kan juga gak mungkin saya kayak leyeh-leyeh gak ngapa-ngapain kan, saya kan juga pasti full kegiatan. Nah itu tuh ditambah kayak saya tuh harus kegiatannya di sini kayak tugas, meskipun saya nggak ikut perkuliahan tatap muka, tapi saya tuh tetap harus ngerjain tugasnya full kayak gitu. Berarti ya walaupun nggak ikut di sini berarti tugas-tugasnya harus jalan, terus kita pas di luar juga ikut perkuliahan full kan. Nah itu berapa lama kalau kamu perginya keluar, itu berapa lama? Nah itu programnya itu 1 bulan Bu, jadi kan kayak cukup lama kan Bu. Kalau misalnya saya tuh kemarin tuh izin 1 kali kan perkuliahan tuh karena saya tuh sakit, terus kayak saya balik-balik tuh kayak saya udah nggak paham ini apa yang diomongin, kayak saya udah ngerasa tertinggal banyak gitu loh. Apalagi kayak saya mikir, makanya Bu kayak 1 bulan ini gimana saya, karena pasti saya ketinggalan gitu loh sama materi-materinya kayak gitu. Nah berarti itu juga salah satu pemicu kayak cemas, juga takut gimana kalau ketinggalan. Terus nah di luar program ini, nah gimana kamu ngejalanin kayak kegiatan lain yang kayak HMP kayak gitu, apakah juga menjadi pengaruh juga? Nah itu HMP itu sekarang saya tuh juga lagi mau jalan itulah kayak acara gitu loh. Jadi sebenarnya juga cukup padat, dan maksud saya kayak padatnya tuh kayak bareng-bareng gitu loh Bu. Jadinya ya sebenarnya kayak saya takut gitu, maksudnya kayak bisa nggak sih kayak saya menyelesaikan semua yang telah saya mulai gitu loh Bu. Karena kan juga sebenarnya saya sadar kalau itu tuh konsekuensi saya karena udah nerima semua kegiatan gitu kan Bu. Tapi kayak ya saya masih takut, masih kayak cemas, kayak bisa berhasil gak ya saya, kayak apalagi ayah saya tuh bukan bukan kayak tipe orang yang menargetkan kayak IP tinggi gitu. Tapi ayah saya tuh nggak mau kalau sampai kayak IP itu turun kayak gitu. Jadi saya tuh lebih takut lagi. Jadi itu juga kayak salah satu faktor dari mungkin orang tua yang mungkin nggak apa-apa ya kalau kita nggak ini, tapi ya setidaknya nggak turun, itu juga salah satu penimbul kayak cemas, terus gimana, terus kita juga banyak kegiatan. Nah di sini berarti untuk tujuan konselingnya Mbak Nabila untuk gimana sih caranya biar mungkin istilahnya kayak dapat menghandle cemas itu tadi ya. Oke. Nah sebelum itu saya juga mau menjelaskan kontrak kita. Mungkin nanti konselingnya dilakukan kurang lebih 30 menit. Nah saya harap selama sesi konseling ini Mbak Nabila juga bisa terbuka, terus bisa ya nggak apa-apa menceritakan apa adanya ke saya. Nah untuk apapun yang Mbak Nabila ceritakan, apapun yang kita sampaikan di sini, saya pastikan ya cukup sampai di sini saja karena menurut asas-asas kerahasiaan itu sendiri. Nah kalau boleh tahu Mbak Nabila, dari ketiga kan tadi ada kegiatan ini ya, mungkin studies exchange, terus organisasi, terus belum lagi kayak tugas-tugas kuliah kayak gitu. Kayak ada nggak sih momen dimana kayak bener-bener kayak cemas itu, kayak bener-bener cemas gitu, kayak sampai biasanya kan kita langsung deg-degan kayak gitu. Kalau itu lebih ke sih Bu, jadi kan semester ini emang hektik banget ya Bu, tapi kayak gimana ya, saya tuh cemasnya itu bukan cemas yang sampai berlebihan banget gitu Bu. Cuman ada satu momen yang saya tuh cemas banget, itu ketika ada satu mata kuliah itu yang kayak saya tuh bener-bener kayak takut, gimana ya, kayak takut terus kayak cemas banget. Terus
gimana ya, pokoknya saya merasa saya tuh nggak bisa ngehandle itu. Kayak saya tuh mau ngerjain tugas itu tuh saya tuh cuma bisa bengong doang gitu loh. Kayak saya tuh juga bingung mau ngapain kayak gitu. Itu kayak menurut saya udah di titik yang kayak saya saking cemasnya saking saya nggak bisa ngehandle-nya tuh sampai saya tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Berarti kalau di misal ada tugas mata kuliah kayak dari saking bingungnya kita bukannya kayak aduh harus apa, tapi kayak malah kayak blank terus nggak tahu apa yang dikerjain kayak gitu. Iya, betul. Nah kira-kira kayak ada apa juga dengan mata kuliah itu? Apakah kayak emang materinya yang susah banget atau mungkin kerja kelompok karena kelompoknya yang ini atau ada faktor lain? Nah, yang pertama karena emang mata kuliahnya susah, Bu. Gitu. Jadi mata kuliah ini tuh juga berhubungan sama kelulusan nanti. Jadi ini tuh kayak mata kuliah Metopen. Maksudnya Metopen ini kan nantinya itu kayak bakal berhubungan terus gitu, Bu. Kayak sama kita skripsi, kita apa-apa itu kita lulus kan juga kayak istilahnya dasarnya itulah, dasar kita merancang apa-apanya itu kan dari mata kuliah Metopen ini, Bu. Nah, jujur kayak saya itu masih merasa bingung banget gitu loh, Bu. Kayak langkah yang harus saya lakukan untuk menempuh itu kayak gitu. Terus juga tambah lagi dosennya itu kayak dosen yang menurut saya ada dosen yang kayak saya takuti gitu loh, Bu. Karena beliau tuh emang tegas gitu, Bu. Tapi tegasnya juga bukan tegas yang semena-mena. Jadi tugasnya itu memang tegas untuk mendidik kita gitu, Bu. Jadi kita tuh emang dilatih kayak gitu. Nah itu dua hal yang menurut saya kayak bikin saya tuh sampai secemas itu gitu, Bu. Jadi kayak pernah ini ya sampai ngerasa nggak tahu mau dilakuin, terus tertekan juga. Nah kan ini itu kan mata kuliah Metopen ya. Apa kalau mata kuliah yang lain gimana? Nah alhamdulillahnya kalau mata kuliah yang lain itu masih aman, Bu. Jadi cuma satu mata kuliah itu yang kayak saya tuh sampai segitunya. Ditambah lagi yaitu yang student exchange tadi, Bu. Nah itu apakah kamu apa ya, sebenarnya apa yang kamu cemaskan dari ini mata kuliahnya sama student exchange? Kayak kamu takut kalau semisal nanti mempengaruhi hasil akhirnya, atau mungkin karena takut kamu nggak bisa apa ya memenuhi ekspektasi atau target kamu atau gimana? Jadi di sini tuh saya lebih takut kayak kan ada dua ya, Bu ya. Nah kalau yang Metopen tadi tuh saya tuh benar takutnya itu karena ini tuh kan berkelanjutan gitu loh. Jadi saya tuh takut kalau misalnya di sini saya nggak paham, di sini saya nggak berhasil, kedepannya saya kayak gimana, kayak gitu. Nah kalau yang student exchange itu kayak saya takutnya karena itu kan akhirnya saya nggak mengikuti perkuliahan beberapa minggu kan, Bu. Saya takutnya pengaruh ke nilai saya, ke IP saya, yang mana nanti jangan sampai kayak nilai saya itu turun kayak gitu. Nah apa ini buat student exchange itu kan juga program dari kampus. Maksud saya ya karena saya kurang tahu ya gimana cara pengelolaannya, tapi apakah nggak apa ya kayak dikonversi seperti itu? Nah itu untuk konversi itu karena saya itu kan masih di semester 4 ya, Bu. Jadi itu kayak belum bisa gitu, Bu. Nah bakal bisa itu kalau misalnya saya student exchange-nya itu di semester 5 atau semester 6 kayak gitu. Nah itu apa yang ngebuat bedanya? Maksudnya kenapa semester 4 nggak bisa? Karena kalau setahu saya, Bu, karena kalau semester 5 itu kan memang sudah waktunya magang gitu, Bu. Terus semester 6 itu juga waktunya PLP. Sedangkan kalau semester 4 itu kita itu memang jadwalnya tuh masih perkuliahan biasa kayak gitu. Makanya nggak bisa dikonversi. Oh jadi tetap ya itu tadi ya jalan sendiri-sendiri ya akhirnya. Jadi kayak saya tuh harus double gitu, Bu. Oke. Nah dari sini apa sih yang mungkin kamu harapkan nantinya kalau andaikan kamu mungkin nanti berhasil di mata kuliah ini Metopen, atau mungkin setelah nanti kamu menjalani student exchange, kayak harapan kamu tuh apa? Harapan saya sih ya saya berharap kayak semuanya tuh berjalan lancar gitu, Bu. Maksudnya gak ada yang bertabrakan lah, Bu. Maksudnya kayak
kalau semuanya lancar kan akhirnya nggak terjadi masalah apapun gitu. Iya, iya. Oke, nah di sini kan kamu juga ini ya bingung, belum lagi mata kuliah yang di sini, terus double juga yang di luar, terus karena juga yang student exchange belum tentu bisa dikonversi seperti itu. Nah jadi kan kamu takut kalau mempengaruhi IPK kamu seperti itu. Nah tapi kalau semisal kamu di perkuliahan itu kayak secara langsung itu waktu misalnya waktu metopen, apakah apa ya, walaupun kamu takut kamu bisa sharing gitu nggak ke temen atau ke siapa gitu? Bisa Bu. Kalau sharing tuh bisa banget, kayak saya sama teman-teman saya tuh selalu sharing. Dan juga kebetulan dosennya itu juga meskipun kayak dosen yang ditakutin ya, tapi dia tuh kayak open discuss gitu loh Bu. Jadi kayak kita tuh mau berdiskusi, kita mau tanya itu masih enak kayak gitu, kita bisa berkonsultasi kayak gitu. Jadi walaupun kayak kita ngerasa takut tapi sebenarnya juga kita dapat masukan Ya, kayak gitu benar, ya. benar. Oke. Nah semisal nih ketika kan kamu juga lagi hektik, misal dari organisasi, terus juga tugas-tugas kuliah yang mungkin mulai serius karena berkelanjutan itu tadi ya, terus juga karena student exchange yang menghabiskan waktu 1 bulan itu kan juga lumayan lama. Nah semisal dari ada apa ya, kayak ada keajaiban lah istilahnya. Nah ketika kamu dalam kenyataannya kamu mengalami banyak hal seperti itu, kayak banyak hal tadi. Nah tapi ada keajaiban kalau kamu itu sekarang ini kayak udah nggak ada kegiatan, kayak tiba-tiba kegiatan kamu itu kayak misalnya udah terselesaikan. Nah kira-kira gimana sih apa perasaanmu atau hal apa yang pertama kamu sadarin kayak gitu? Kalau misalnya kasusnya seperti itu, pastinya kayak saya tuh pasti akan merasa lega banget Bu. Karena sekarang kan kayak saya tuh penuh, maksudnya kayak pikiran saya tuh penuh, kayak saya tuh juga cemas dan lain-lain. Apalagi saya tuh emang tipe orang yang kayak gampang overthinking gitu Bu. Jadi kayak apapun tuh saya pikir, apapun saya buat takut, meskipun saya tuh sadar kalau gak semua hal buruk yang saya pikirkan itu bakal terjadi gitu loh Bu. Pasti kayak banyak banyak kemudahan juga kan kayak dalam setiap proses kita, tapi saya tuh tetap gak bisa menolak kayak pikiran negatif yang muncul di diri saya kayak gitu. Jadi pastinya kalau itu semua udah gak ada, pastinya saya ngerasa lega sih. Berarti cukup lega ya, karena sudah mungkin secara nggak sadar kita sudah melewati secara lancar. Terus ya mungkin karena overthinking, karena ya sebagai manusia wajar sih Mbak kalau ngerasa apa ya, kita masih istilahnya ada pikiran negatif lah tentang kedepannya kayak gimana. Nah tentang pikiran negatif itu tadi, semisal ya itu tadi ketika kita udah nggak apa ya, kayak itu udah nggak ada kegiatan, kayak kita udah selesai, terus kira-kira pikiran negatif itu kayak munculnya seberapa besar sih? Gimana Bu? Buat yang ini kan kita udah ini ya, kayak dari situasi itu tadi, keajaiban itu tadi kan udah nggak ada kegiatan, terus kamu juga udah ngerasa lega, tapi di satu sisi kan juga nggak menutup kemungkinan kalau overthinking terus berpikiran negatif. Nah apakah skala atau kapasitas kamu overthinking itu sama dengan kamu waktu lega atau waktu yang kamu kayak cemas kayak gitu? Kalau skalanya pasti beda ya Bu. Kayak misalnya saya tuh merasa kalau saya tuh udah lagi banyak pikiran itu, saya tuh malah lebih gampang overthinking gitu loh. Maksudnya kayak gimana ya, kalau sayanya lagi baik-baik aja, sayanya lagi fresh, saya lagi apa ya, intinya saya dalam keadaan baik-baik saja, itu saya nggak semudah itu untuk overthinking. Tapi kalau saya tuh udah istilahnya kayak udah mumet ya, saya tuh makin gampang banget kayak overthinking kayak gitu. Berarti juga karena keadaan situasi itu tadi ya, berarti otomatis kalau mungkin tadi udah selesai itu juga agak menurunkan ya overthinking dan juga pernyataan negatifnya. Nah ketika kamu berada di ini kayak tiba-tiba kayak
ininya udah nggak ada, udah selesai. Kayak kira-kira gimana sih kamu, apa ya, perasaan kamu ketika mengikuti perkuliahan selanjutnya? Kalau memang sudah selesai semua, pastinya kayak kalau mengikuti perkuliahan saya tuh bakal lebih fokus, saya tuh bakal lebih apa ya, lebih fokus sih, kayak karena jujur kayak selama 2 bulan ini saya tuh belum bisa yang fokus banget gitu loh dalam perkuliahan. Saya tuh merasa juga kayak pemahaman saya dalam memahami materi itu juga berkurang karena saya tuh nggak bisa fokus karena saya tuh udah terlanjur kayak netting terus gitu loh. Berarti Kayak gitu. kurang fokusnya itu karena kedistraksi, ketakutan itu tadi ya. Iya, benar. Nah, itu juga apakah mempengaruhi apa ya, gaya belajarnya Mbak Nabila, atau mungkin cara bersosialisasinya Mbak Nabila juga? Mungkin kalau itu sih nggak terlalu ya Bu, cuman kalau misalnya saya lagi hektik banget, saya tuh jadi kayak untuk bersosialisasi itu lebih terbatas gitu Bu. Karena kayak kapan hari tuh saya tuh udah dari pagi jam 6 sampai jam 8 malam tuh saya tuh ada kegiatan full Bu. Nah itu tuh kayak ya udah, saya pulang tuh bener-bener saya di kamar, saya main HP, kayak saya scrolling aja, pokoknya saya kayak ibaratnya kayak recharge energi gitu loh Bu. Karena saya nggak kuat kalau misalnya setelah seharian full terus saya masih harus bersosialisasi dengan orang lagi tuh nggak kuat gitu. Iya. Padahal apakah tipe Mbak Nabila itu yang introvert atau kayak oh ya udah kayak let it flow aja? Saya lebih ke let it flow sih Bu. Mungkin lebih condong ke extrovert juga ya. Maksudnya kayak saya tuh bukan tipe orang yang susah berteman juga kayak gitu. Berarti emang karena durasinya yang terlalu lama itu tadi ya. Nah, kemudian apa, kalau misalnya juga di situasi itu kayak Mbak Nabila udah, mungkin karena ini kan Mbak Nabila tadi karena capek juga karena banyaknya kegiatan dari pagi sampai sore, terus juga belum karena beban akademik sama yang study isinya itu juga. Nah, kemudian kalau dibalik nih situasinya, ketika Mbak Nabila mungkin kegiatannya cuma satu itu aja, kayak nggak ada hal yang perlu dicemaskan karena udah terlewat, itu apakah akan rasanya juga sama? Kalau misalnya satu, saya merasanya mungkin masih oke ya Bu. Maksudnya kayak saya tuh masih merasa bisa menghandle itu, jadi mungkin saya nggak akan secemas sekarang kayak gitu. Nah, oke, jadi itu tadi ya gambaran-gambarannya Mbak Nabila. Kalau mungkin kayak udah terselesaikan itu seperti apa, mungkin karena sudah lega, terus juga lebih difokuskan lagi seperti itu. Nah, apa sih yang mungkin hal-hal kecil yang Mbak Nabila bisa lakukan untuk, atau mungkin Mbak Nabila pernah menerapkan, gimana sih caranya Mbak Nabila tuh ngehandle semua perasaan itu? Sejauh ini yang pernah saya lakukan itu untuk mendistraksi cemas ya. Iya, bisa. Saya sih lebih ke scrolling aja sih. Berarti scrolling media sosial kayak Iya, gitu ya. benar. Tapi juga itu menurut saya belum yang efektif banget gitu Bu, karena ada kalanya kayak saya juga terlalu banyak terpapar media sosial. Saya tuh juga nggak tahu kenapa malah lebih cemas kayak gitu. Jadi mungkin karena ini ya, kan kita kalau scrolling kan kita nggak bisa mengkondisikan apa yang keluar, kayak gitu ya. Benar. Jadi itu juga salah satu faktor. Nah, apa ini mungkin Mbak Nabila punya kayak distraksi, mungkin kayak cerita ke orang terdekat seperti itu? Iya, saya itu sih selalu cerita juga ke orang terdekat saya kayak, tapi tuh maksudnya kayak nggak yang terlalu sering juga gitu. Tapi kayak ada satu orang yang kayak saya tuh selalu cerita kayak gitu. Nah, tapi kayak saya tuh cuman cerita aja, maksudnya saya tuh nggak meminta solusi ketika bercerita itu kayak gitu. Jadi kayak pengen kita tuh pengen didengar aja gitu ya. Dan oke. Nah, tapi itu bisa mengurangi intensitas, kayak lebih plong nggak, atau kayak lebih kayak aduh kepikiran nih karena terlalu banyak bercerita kayak gitu? Sebenarnya
menurut saya kayak dengan saya bercerita tuh gak mempengaruhi apa-apa ya, gak bikin saya lebih plong juga, karena saya tuh ujungnya juga tetap mikirin itu. Tapi biasanya saya kan cerita ke satu orang, nah orang ini tuh kayak biasanya kan dia kayak sudah tahu kan kayak saya tuh tipe orang yang kayak tetap mikir meskipun disuruh kayak ya udah nggak usah dipikirin, tuh bakal tetap saya pikirin. Nah itu biasanya kayak langsung ngalihin pembicaraan. langsung ngalihin topik gitu, kayak dia kayak lebih sering kayak bahas-bahas yang hal menyenangkan lainnya gitulah. Pokoknya biar saya tuh nggak fokus ke permasalahan itu kayak gitu. Oh, jadi distraksinya ya itu tadi ya, kayak bahas hal yang mungkin menyenangkan itu tadi. Nah, dari apa ya, mungkin dari Mbak Nabila sendiri, mungkin kalau pas waktu cemas itu kan ya butuh distraksi sama refreshing kan, kayak suka apa ya, kayak nonton film atau nonton musik kayak gitu. Iya, saya sendiri tuh suka banget nonton film dan juga suka dengerin musik sih. Nah, dari nonton film sama kayak cerita ke orang, kayak mana sih yang lebih apa ya, istilahnya membantu lah perasaannya Mbak Nabila tuh yang mana? Kalau sejauh pengalaman saya, ketika saya cerita itu sih, soalnya kadang tuh kalau misalnya saya paksain nonton gitu ya, itu tuh saya tuh juga nggak bisa fokus nontonnya, karena kayak saya tuh juga maksudnya di tengah-tengah saya menonton tuh saya tuh masih memikirkan masalah itu tadi kayak gitu. Jadi lebih mungkin ke sosok orang lain itu aja ya. Nah, oke. Nah, dalam tadi kan Mbak Nabila juga udah kayak apa ya, upaya-upaya buat misalnya mendistraksi kecemasan lah. Nah, kayak gitu. Nah, tapi ketika mungkin di situasi Mbak Nabila lagi sendiri, mungkin karena ya itu tadi ya, yang mungkin pas ngerjain metopen kan kayak sampai bengong, sampai ngeblank kayak gitu. Nah, itu tuh apa sih yang Mbak Nabila lakukan, kayak relaksasi dulu kah, atau kayak langsung malah ditinggal scroll atau apa? Kalau itu sih biasanya saya lebih ke bengong aja sih. Tapi kan tadi kayak setelah Ibu Dita menyebutkan kayak relaksasi, saya tuh jadi mulai kepikiran kayak apakah saya harus mencoba relaksasi gitu ya. Mungkin kayak saya kan nggak pernah coba, tapi mungkin aja itu tuh bisa mengurangi kecemasan saya, mungkin gitu. Oke, bagus Mbak Nabila. Jadi Mbak Nabila di sini kan juga sudah jelas ya, kayak mau menerapkan apa kalau misal di situasi yang terulang itu tadi. Nah, mungkin langkah kecilnya Mbak Nabila yaitu ingin mencoba relaksasi. Nah, itu bisa diterapkan mungkin dalam skala kecil dulu, mungkin 1 minggu ini, awal ini. Nah, setelah relaksasi itu Mbak Nabila kan tahu ya mungkin dampaknya setelah relaksasi itu apa. Nah, kemudian juga apa ya, Mbak Nabila juga sudah cukup menyadari kalau apa ya, cemas juga karena Mbak Nabila ini banyak kegiatan, tapi juga tidak terlalu yang ngebuat deg-degan sampai anxiety, yang benar-benar anxiety gitu ya. Jadi berkat dari sosok yang Mbak Nabila bercerita, terus juga mungkin distraksi dari scroll itu tadi, itu juga mungkin salah satu apa ya, kayak istilahnya celah Mbak Nabila untuk keluar dari zona yang cemas itu tadi. Nah, kemudian gimana harapan Mbak Nabila ketika setelah menerapkan penerapan mungkin relaksasi atau cerita ke orang itu, apa harapannya Mbak Nabila tentang kecemasan Mbak Nabila? Kalau harapan saya sih ya, semoga saya nggak terlalu cemas, maksudnya kayak saya bisa lebih mengontrol diri saya, karena saya juga merasa kayak alasan saya cemas tuh karena saya kurang bisa mengontrol perasaan saya gitu loh. Jadi gitu sih. Oke. Nah, untuk bahan evaluasinya mungkin untuk sesi ini kita cukupkan. Nah, untuk sesi selanjutnya mungkin Mbak Nabila bisa melakukan relaksasi. Nah, nanti di pertemuan
selanjutnya kayak kita evaluasi kayak gimana sih Mbak Nabila setelah melakukan relaksasi, terus juga setelah menghadapi hal yang sama, tetapi Mbak Nabila bisa merelaksasikan diri, bisa mengontrol diri, terus juga bisa berbagi ke orang lain seperti itu. Nah, apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan lagi Mbak Nabila? Mungkin untuk sesi kali ini juga saya merasa bisa dicukupkan nih Bu. Karena juga saya sudah saya merasa sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Terus kayak itu tadi saya kan mendapat itu tadi kayak pencerahan, kayak mungkin saya bisa melakukan relaksasi dan lain-lain. Nah mungkin sementara itu dulu, dan nanti setelah ini akan coba saya lakukan. Nah mungkin untuk pertemuan selanjutnya kayak bisa saya ceritakan apakah ini tuh kayak ngefek ke saya apa enggak kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Sebelumnya Mbak Nabila juga udah kayak sangat aware gitu sama dirinya Mbak Nabila, kayak sudah mau datang ke saya, terus juga mau bercerita ke saya, sudah percaya ke saya. Nah, semoga kedepannya bisa membaik sesuai harapannya Mbak Nabila dan semua juga berjalan dengan lancar. Amin. Baik, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk saya. Kayak sore-sore begini Ibu tetap mau datang menemui saya. Ya, tidak apa-apa Mbak Nabila. Semoga Mbak Nabila perkuliahannya juga lancar dan semua yang diharapkan terkabulkan. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih.